Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada akun BKPSDM Kabupaten Berau. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai pembinaan kinerja ASN dan memberikan tutorial bagaimana cara pengajuan fitur pembinaan pada akun CASN milik pegawai. Langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu pembinaan kinerja. Dalam hal pegawai tidak menunjukkan kemajuan kinerja berdasarkan seluruh umpan balik yang diterima pegawai, maka pimpinan dapat melakukan atau mengusulkan pembinaan kinerja. Bimbingan kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan dalam rangka mengetahui dan mengembangkan kompetensi pegawai serta mencegah terjadinya kegagalan kinerja. Lalu selanjutnya ada pembinaan kinerja ASN. Pembinaan kinerja ASN dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu melalui mentoring, melalui coaching, dan juga melalui konseling. Di sini ada mentoring. Mentoring adalah proses pembinaan yang bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh atasan atau orang yang lebih berpengalaman terhadap suatu ilmu pengetahuan kepada bawahan. Selanjutnya ada coaching. Coaching adalah proses pembinaan yang bertujuan untuk mendorong kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang sebenarnya sudah ada, yang seringkali tidak disadari oleh pegawai, supaya dapat lebih dikembangkan lagi. Selanjutnya ada konseling. Konseling kinerja merupakan proses identifikasi dan penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi pegawai dalam memenuhi ekspektasi pimpinan. Layanan konseling kinerja dilaksanakan secara individual dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab. Konseling biasanya dilakukan oleh seorang konselor. Lalu ada kebutuhan mentoring. Kebutuhan mentoring dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik, yaitu pada saat seorang mengalami konflik interpersonal di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi. Yang kedua, mengatasi kendala atau hambatan, yaitu ketika seseorang menghadapi hambatan atau kesulitan yang sulit diatasi sendiri. Ketiga, peningkatan kesejahteraan emosional, yaitu jika seorang merasa tekan, stres, atau menghadapi masalah kesejahteraan emosional. Dan yang terakhir, ada manajemen waktu dan produktivitas, yaitu saat seseorang mengalami kesulitan dalam mengelola waktu atau meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada kebutuhan coaching. Kebutuhan coaching dapat dilakukan untuk pencapaian tujuan pribadi dan profesional. Dalam hal ini, ketika seseorang memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai dan membutuhkan bimbingan untuk merancang strategi dan rencana tindakan. Yang kedua, peningkatan kinerja, yaitu ketika seseorang ingin meningkatkan kinerja, baik itu dalam konteks profesional atau olahraga. Lalu ada pengembangan keterampilan kepemimpinan, yaitu ketika seseorang ingin meningkatkan keterampilan dan kemampuan manajerialnya. Selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan pribadi ketika seseorang menghadapi masalah kesejahteraan termasuk stres, kecemasan, atau kurang motivasi. Selanjutnya ada pengembangan tim, yaitu jika seseorang bertanggung jawab atas pengelolaan tim dan ingin meningkatkan kinerja dan kolaborasi tim. Selanjutnya ada kebutuhan konseling. Kebutuhan konseling dapat dilakukan pada saat pegawai menghadapi masalah kesehatan mental, yaitu saat seseorang mengalami gejala gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan suasana hati. Yang kedua, krisis atau trauma, yang dapat dilakukan saat seseorang setelah mengalami peristiwa traumatis atau krisis, seperti kematian orang terkasih, kecelakaan, atau kejadian berbahaya. Selanjutnya, kesulitan dalam hubungan, yaitu ketika seseorang mengalami masalah dalam hubungan interpersonal, baik itu dalam hubungan keluarga atau hubungan sosial. Dan yang terakhir, kesulitan dalam pekerjaan, saat seseorang mengalami stres berlebih atau konflik di tempat kerja, atau kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan. Kegiatan pembinaan mentoring pada akun CASN pegawai untuk saat ini hanya bisa dilakukan dengan rekomendasi atau atas permintaan yang diberikan oleh atasan. Dalam hal ini adalah mentor kepada bawahan yang ditujukan untuk dilakukan mentoring. Sedangkan kegiatan pembinaan coaching pada akun CASN pegawai bisa dilakukan atas permintaan dari pegawai atau bawahan ataupun atas permintaan dari atasan ataupun mentor.
Setelah ini saya akan menampilkan video tutorial bagaimana cara pengajuan pembinaan kinerja ASN pada akun CASN milik pegawai. Masuk pada akun CASN milik atasan. Masukkan username dan juga password, lalu masukkan OTP. Selanjutnya pilih layanan individu ASN. Lalu masuk ke menu SKP. Selanjutnya pilih penilaian, lalu pemantauan dan evaluasi, lalu atasan memilih bulan yang akan diajukan pembinaan mentoring bawahan. Lalu atasan memilih mentoring, lalu atasan memilih bawahan yang akan dilakukan pengajuan mentoring. Lalu selanjutnya mengisi form untuk pembinaan mentoring dari pegawai yang akan diajukan. Lalu menambah tujuan mentoring dengan menuliskan keahlian atau keterampilan spesifik yang akan dikembangkan dari pegawai yang diajukan untuk mentoring. Sebagai contoh, di sini bisa diisi dengan monitoring rekapitulasi kehadiran ASN. Lalu selanjutnya jangka waktu mentoring. Ini target waktu yang diharapkan oleh atasan bisa menyelesaikan target kinerja bawahannya melalui kegiatan mentoring. Diambil contoh 1 bulan. Lalu ada perubahan yang diharapkan. Ini adalah perubahan yang diharapkan oleh atasan langsung terhadap bawahan yang diajukan melalui kegiatan mentoring. Di sini ambil contoh yaitu lebih mampu mengoptimalkan pengelolaan rekapitulasi keadaan ASN. Kemudian ada ukuran keberhasilan mentoring. Atasan bisa mengisi ukuran keberhasilannya sebagai contoh yaitu 5 perangkat daerah untuk direkapitulasi kehadirannya. Lalu selanjutnya klik OK. Atasan masih bisa merubah ataupun menghapus tujuan dari mentoring yang akan dilakukan terhadap bawahan. Lalu selanjutnya klik tambah jurnal. Di sini diisikan waktu dan tempat akan dilakukannya mentoring. Dalam hal ini diambil contoh yaitu di ruang pembinaan disiplin, kinerja, dan penghargaan ASN. Lalu selanjutnya ada materi mentoring. Bisa diambil contoh yaitu rekapitulasi kehadiran ASN untuk materi mentoring yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya mengisikan rencana aksi. Sebagai contoh bisa diisikan dengan terlaksananya mentoring rekapitulasi kehadiran ASN. Lalu kemudian target waktu. Di sini ambil contohnya target waktunya yaitu 1 bulan. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya atasan bisa melakukan ajukan pembinaan terhadap bawahan. Lalu klik OK. Selanjutnya akan terlihat status pembinaan yaitu disetujui atau sedang berlangsung. Pengajuan pembinaan mentoring yang diajukan dari atasan langsung akan masuk ke akun CASN milik bawahan yang diajukan. Bisa dilakukan dengan cara masuk ke akun CASN milik pegawai yang diajukan, masukkan username dan juga password, lalu OTP dari pegawai yang diajukan untuk mentoring. Selanjutnya pilih layanan individu ASN, lalu pilih kinerja.
Selanjutnya masuk ke menu SKP, lalu ke menu penilaian. Lalu selanjutnya kita pilih pembinaan, lalu pilih menu mentoring. Di sini akan terlihat form yang telah diajukan dari atasan langsung terhadap bawahan untuk melakukan kegiatan pembinaan mentoring. Setelah pembinaan dilaksanakan, bisa diklik selesai pembinaan, lalu klik OK. Terlihat status pembinaan yaitu selesai, yang artinya proses pembinaan melalui mentoring telah dilaksanakan. Masuk pada akun CASN milik atasan yang akan merekomendasikan bawahan untuk dilakukan kegiatan pembinaan coaching, masukkan OTP, selanjutnya ke layanan individu ASN, lalu masuk ke SKP, penilaian, lalu pilih pemantauan dan evaluasi, lalu kita pilih bulan yang akan diajukan, yaitu September, pilih ke pembinaan, bawahan, pilih ke pembinaan, pilih menu coaching, lalu pilih bawahan yang akan diajukan untuk dilakukan coaching. Lalu atasan bisa mengisikan formulir untuk dilakukan coaching, yaitu tambah tujuan coaching, tambah fakta coaching, tambah peluang coaching, dan tambah langkah coaching. Di sini atasan mengisi indikator kinerja individu berdasarkan RHK milik pegawai, lalu memasukkan target dari tujuan coaching dan juga strategi pencapaian target melalui coaching. Lalu selanjutnya klik OK. Lalu selanjutnya tambah fakta. Di sini atasan mengisikan tentang target SKP dari pegawai yang diajukan untuk dilakukan pembinaan coaching, mengisi progres pencapaian target dari pegawai yang diajukan untuk coaching, lalu masalah hambatan dan juga penyebab sehingga dilakukan kegiatan coaching. Lalu selanjutnya klik OK. Lalu klik peluang. Peluang apa yang dapat dilakukan oleh bawahan yang diajukan untuk coaching berdasarkan perspektif dari atasan yang mengajukan pembinaan coaching terhadap bawahannya. Lalu klik OK. Kemudian tambah langkah. Di sini mengisikan indikator kinerja individu berdasarkan RHK dari pegawai yang diajukan, lalu strategi untuk mengatasi masalah hambatan, lalu ada penyelesaian ukuran keberhasilan dan target. Bisa memilih ya atau tidak. Lalu selanjutnya klik OK. Lalu akan muncul tampilan pengajuan pembinaan coaching yang diajukan dari atasan kepada bawahannya. Di sini atasan bisa memilih untuk membatalkan pembinaan ataupun setuju pembinaan. Jika menyetujui, bisa klik OK. Selanjutnya, atasan bisa mencek kembali terhadap data bawahan yang akan diajukan untuk pembinaan coaching. Formulir pengajuan ini akan muncul pada akun CASN milik pegawai yang diajukan untuk pembinaan. Bisa dilakukan dengan cara masuk ke akun CASN milik pegawai yang telah diajukan untuk pembinaan coaching, masukkan username dan password, lalu OTP, lalu selanjutnya pilih layanan individu ASN, pilih menu kinerja, selanjutnya klik SKP, lalu pilih penilaian,
Selanjutnya kita pilih pembinaan, lalu kita cek di coaching. Kita bisa meng-cross-check kembali data-data milik atasan langsung yang mengajukan pembinaan. Lalu akan tertera formulir untuk pengajuan pembinaan yang diajukan oleh atasan. Jika pembinaan coaching ini sudah dilakukan, kita bisa mengklik selesai pembinaan lalu klik OK. Selanjutnya status pembinaan kita sekarang yaitu selesai, yang berarti pembinaan melalui coaching yang diajukan oleh atasan telah selesai dilaksanakan. Masuk pada akun si ASN pegawai yang akan melakukan pembinaan coaching. Kemudian masukkan username yang berupa NIP dari pegawai dan juga password. Selanjutnya masuk ke layar individu ASN, lalu kemudian kinerja. Lalu selanjutnya pilih menu SKP. Lalu kita klik menu penilaian. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih bulan yang akan kita lakukan pembinaan coaching. Kita pilih pembinaan, lalu akan ada tampilan untuk mentoring, coaching, dan konseling. Kita pilih yang coaching, lalu pilih isi pembinaan coaching baru. Ini adalah tampilannya. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengisi pelaksanaan coaching yang terdiri tambah tujuan, tambah fakta, tambah peluang, dan tambah langkah. Kemudian kita klik tambah tujuan, lalu ada indikator kinerja individu berdasarkan RHK yang telah dibuat oleh pegawai, lalu ada baseline target jika ada, lalu ini ada target, kita buat contohnya satu dokumen target yang akan kita capai, lalu strategi pencapaian target, strategi apa yang akan kita lakukan untuk dapat mencapai target kinerja kita melalui kegiatan coaching. Di sini saya ambil contoh strategi pencapaian target dengan lebih banyak belajar tentang pengetahuan ilmu pengelolaan administrasi dan sosialisasi ASN. Lalu kemudian kita klik OK. Lalu akan muncul di sini terisi tambah tujuannya. Jika kita rasa ada kesalahan, kita bisa mengedit tujuan coaching. Dan jika kita ingin menghapus, bisa kita lakukan dengan klik tombol hapus. Lalu kemudian kita lihat di sini tambah fakta, menambahkan fakta coaching berdasarkan keadaan pencapaian kinerja ASN saat ini. Sebagai contoh, terjadi target SKP yang tidak tercapai dengan progres pencapaian target 50%, masalah hambatannya kurang mengetahui entry data, dan penyebab tidak menggali pengetahuan. Lalu selanjutnya tambah peluang, kita ketikkan peluang apa yang dapat saya lakukan melalui coaching. Bisa saya ambil contoh, saya akan melakukan perbaikan dalam pengelolaan administrasi dan sosialisasi disiplin ASN. Lalu selanjutnya kita klik OK. Lalu akan muncul pada poin ketiga peluang apa yang akan saya lakukan. Selanjutnya kita tambah langkah. Masukkan indikator yang pertama kita masukkan sesuai dengan RHK milik pegawai. Lalu strategi untuk mengatasi masalah atau hambatan, kita masukkan strateginya melalui apa? Sebagai contoh, bisa dilakukan melalui pelatihan. Lalu selanjutnya ada penyelesaian, ukuran keberhasilan dan target. Ada pilihan ya atau tidak. Sebaiknya kita pilih ya, karena kita berharap melalui coaching ini kita bisa mencapai target kinerja kita. Lalu pilih OK. Selanjutnya kita ajukan pembinaan.
Ajukan pembinaan ini kita ajukan kepada siapa? Kepada atasan kita yang menilai kinerja kita. Lalu kita klik OK. Lalu di sini akan terlihat status pembinaan kita masih dalam pengajuan. Lalu kemudian pengajuan pembinaan akan masuk ke akun atasan. Lihat dengan cara masuk ke akun CISN atasan, masukkan OTP, pilih layanan individu ASN, kemudian kinerja, kemudian SKP, lalu menu penilaian. Di sini ada dua, pelaksanaan kinerja dan pemantauan evaluasi. Kita pilih yang pemantauan dan evaluasi. Lalu kita pilih bulan yang diajukan, ada pengajuan untuk pembinaan. Kita pilih pembinaan bawahan. Lalu pilih pembinaan, ada mentoring, coaching, dan konseling. Kita pilih yang coaching karena tadi mengajukan untuk coaching. Kita pilih nama pegawai. Lalu di sini akan terlihat formulir pengajuan dari pegawai yang telah mengajukan untuk coaching. Atasan bisa memilih untuk menolak pembinaan atau setuju atas pembinaan yang diajukan. Jika atasan menyetujui, bisa dengan melakukan klik setuju pembinaan lalu klik OK. Selanjutnya akan terlihat status pembinaan disetujui atau sedang berlangsung. Itu artinya pembinaan coaching sudah bisa dilakukan.